lagi nih sama Mimin. Sebelum kita lanjut ke konten TOEFL ITP Part 2-nya, Mimin mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang udah support channelnya Mimin. Sehingga alhamdulillah tanggal 5 kemarin Mimin udah monet, udah di-approved untuk jadi salah satu kreator yang sudah bergabung sama program partner YouTube. Nah, alhamdulillah banget ya. Pokoknya buat teman-teman yang udah membantu Mimin secara sengaja ataupun tidak disengaja, walaupun paling banyak nggak sengaja juga ya sebenarnya. Pokoknya Mimin makasih banget deh udah subscribe dan nonton videonya Mimin yang seadanya ini, yang kontennya seadanya, equipmentnya juga seadanya. Sehingga Mimin butuh waktu 10 bulan lah, kalau ya 9 bulanan, 10 bulan deh buat bisa monet. Alhamdulillah. Jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat iklan loh di channelnya Mimin. Ya udah, jadi ya seperti yang Mimin bilang tadi, jadi ini tuh video lanjutan dari video sebelumnya tentang TOEFL ITP, dan di sini kita akan bahas tuntas tentang tips and trick. Terus ada juga praktisnya, soal yang akan Mimin kasih ke teman-teman tentang structure and written expression section sama reading comprehension section. Yaudah, nggak lama-lama lagi deh, kita langsung aja lihat. Check it out. Structure and Written Expression Section merupakan bagian kedua tes TOEFL ITP. Pada bagian ini teman-teman harus menyelesaikan 40 soal dalam waktu 25 menit. TOEFL Structure and Written Expression Section terbagi menjadi dua bagian, yaitu Sentence Completion dan Recognizing Grammatical Mistakes. Nah, sekarang kita ke strategi umumnya ya, tips and trick atau strategi umum dalam mengerjakan soal Structure and Written Expression. Jadi yang pertama, teman-teman harus pahami dan pelajari tentang subject dan verb agreement. Kedua, pahami dan pelajari tentang phrase, clause, dependent and independent clause, noun clause, adjective clause, and a positive sentence, compound and complex sentence. Ketiga, pahami dan pelajari tentang part of speech. Keempat, pahami dan pelajari tentang irregular verbs. Dan kelima, pahami dan pelajari bentuk singular dan plural. Nah, untuk strategi khususnya, tips and trick khususnya, yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan adalah cari subjek dan verbnya terlebih dahulu dalam kalimat tersebut. Kedua, pastikan kalau dalam soal sudah memiliki subjek dan verb, atau kalau misalnya kalimat belum memiliki subjek dan verb, itu lihat pada pilihan yang bisa menjadi subjek dan verb. Kemudian tentukan agreement di antara keduanya. Ketiga, subject dan verb agreement merupakan aturan yang digunakan jika subjek merupakan singular, maka verb juga harus singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Contoh, they play football. They merupakan subjek plural, maka verb yang digunakan juga dalam bentuk plural, yaitu play. 4. Jika yang dicari adalah subjek, maka jawaban pasti berhubungan dengan noun. Cek apakah artikel dan determiners an, the, any, other, dan lain-lain, plurality, singular, dan plural, noun clause, gerund, atau to infinitive sudah digunakan dengan benar. Yang kelima, jika terdapat blank space setelah subjek, maka yang dicari adalah adjective clause atau appositive, reduced adjective clause atau adjective clause yang dipersingkat. Jika blank space terdapat di antara 2 koma. Jika yang dicari adalah verb, maka cek subject dan verb agreement-nya. Kemudian cek tenses yang digunakan. Ketujuh, jika subjek dan verb sudah lengkap dan sesuai penggunaannya, maka cek objek atau adverb, kata keterangannya. Dan 8, jika error terdapat pada objek, maka biasanya berhubungan dengan adjective clause atau appositive. Oke, sekarang kita ke contoh soal structure and written expression. Sekarang contoh soal yang structure dulu ya. Jadi di soal structure ini akan ada kalimat yang belum lengkap. Jadi teman-teman harus melengkapi kalimat itu dengan jawaban yang benar. Misal contoh soalnya seperti ini. Refugee migration is at blank 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 worldwide. Pilihan jawabannya A. An all-time high, B. The all-time high, C. All times high, D. The high all-time. Pilihan jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A, an all-time high.
Dalam pilihan tersebut terdapat artikel yang diikuti dengan kata sifat untuk kata benda hai. Klausanya terpisah dengan klausa utama. Untuk contoh soal written expression, jadi teman-teman akan ditunjukkan sebuah kalimat di mana tugas teman-teman adalah mencari mana yang salah dari pilihan jawaban yang sudah dikasih. Oke, contohnya seperti ini. Russia's surprise withdrawal from the region was both welcomed or. Karena ada kata both, maka seharusnya kata kerja yang mengikuti adalah lebih dari satu dan menggunakan kata and, sehingga jawaban yang perlu diperbaiki adalah di, dari or menjadi and. Sekarang kita langsung masuk ke structure and written expression practice. Mimin akan sediakan beberapa soal dan teman-teman bisa mencoba menjawab soal dari structure dan written expression section di TOEFL ITP. Nah, sekarang kita masuk ke reading comprehension section. Jadi Mimin akan langsung kasih tips and triknya ya dalam mengerjakan soal reading comprehension. Jadi yang pertama, tipsnya adalah gunakan teknik membaca cepat, skimming dan scanning. Soal reading itu biasanya hanya 55 menit untuk 50 soal. Jadi teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 menit untuk mengisi satu soal. Cukup pahami inti dari bacaan tersebut dan perhatikan juga pilihan jawaban terlebih dahulu, agar pada saat membaca teks kita fokus hanya untuk menemukan hal yang berkaitan dengan jawaban yang telah disediakan. Kedua, tips yang kedua, abaikan kata-kata yang sulit. Ketika menemukan kata dalam kalimat bahasa Inggris yang sulit, maka abaikan saja dan cobalah pahami sesuai konteks, bukan kata per kata. Jangan sampai terpaku pada soal yang sulit karena ketika teman-teman berpikir lama, maka teman-teman bisa aja kehilangan kesempatan untuk mengisi 4-5 soal. Tips yang ketiga, kenali tipe soal reading TOEFL. Jadi ada berbagai jenis pertanyaan di dalam section reading dalam TOEFL seperti mencari main idea, mencari sinonim, inference questions, true or false, dan lain-lain. Jadi semakin teman-teman kenal jenis-jenis soal yang keluar, semakin teman-teman tahu strategi apa yang bisa teman-teman gunakan pada saat mengisi suatu jenis soal. Next tips, urutan soal. Jawaban pada soal reading TOEFL biasanya berurutan dari atas ke bawah. Misal, soal nomor 1-5 pada suatu teks yang berisi 3 paragraf. Jawaban nomor 1 itu biasanya terdapat pada awal-awal kalimat atau paragraf 1 dan tidak akan ada di bagian akhir paragraf atau paragraf ketiga. Dan soal nomor 5, jawaban tidak akan muncul di kalimat atau paragraf awal. Masuk ke contoh soal reading comprehension section ya. Jadi ini ada sebuah teks judulnya Animal Hibernation. Many animals hibernate during parts of the year, entering a state that is similar to a very deep sleep. But hibernation is more than simply a deep sleep. The animal's body temperature drops well below its normal range. The animal doesn't wake up for a long period of time. And its metabolism slows to the point that the animal doesn't need to eat or relieve itself during the period. In order to prepare for hibernation, the animal must build up its body weight and increase its body fat. This is important since the animal will be living off its own body fat during the months of hibernation. Of course, once the period of hibernation is over, the animal wakes up to find itself slim and trim once again. Number 1. How does an animal prepare for hibernation? A. It exercises for 2 months. B. It gradually increases its sleeping habits. C. It grows extra fur. D. It eats more food than usual. Dalam paragraf kedua, tersirat bahwa binatang bersiap untuk hibernasi dengan menaikkan berat badan dan lemak tubuh mereka. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah D. Number 2. This passage best supports the statement that A. All animals hibernate to some degree. B. Food is scarce in the winter. C. Hibernation is very different from normal sleep. D. Bears hibernate every year.
Artikel di atas menjelaskan bahwa hibernasi bukan hanya deep sleep, karena ada beberapa hal yang membedakannya dengan tidur. Sementara pilihan jawaban lainnya tidak terdapat dalam artikel. Untuk itu, jawaban yang paling tepat adalah C. Well, kita masuk ke reading comprehension practice. Jadi ini Mimin udah sediakan teks dan beberapa soal juga untuk reading comprehension section ini. Silakan teman-teman mengerjakan. Nah teman-teman, itu tadi kita udah bahas tuntas ya semua tips and tricks dalam mengerjakan soal written, expression, dan structure section sama reading comprehension section di TOEFL ITP. Jadi udah selesai nih, udah 3 section yang kita bahas untuk mengerjakan soal di TOEFL ITP. Sekarang kita tinggal apa lagi ya? Ya berlatih. Setelah kita tahu tips and trick dalam mengerjakan soal TOEFL ITP itu, kunci yang utamanya sebenarnya berlatih sih. Semakin banyak teman-teman berlatih, sebenarnya teman-teman akan bisa menemukan sebuah pola untuk membuat teman-teman bisa lebih mudah lagi dalam mengerjakan soal-soal TOEFL tersebut. Jadi teman-teman juga bisa dapat skor yang tinggi itu dengan mudah juga karena udah kebentuk sendiri gitu loh pola strategi gimana cara menjawabnya. Ya udah, sekian dulu ya video dari Mimin. Dan bye-bye!